Kawan-kawan, kita belajar sama Pak Rika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belum muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Selamat sore semuanya, anak-anak Bapak yang saya banggakan ini. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah Pak. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah sehat ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, coba salah satu memimpin doa mungkin dari Bu Pandi, mungkin memimpin doa. Ya, baik, terima kasih Pak. Oh, Pandi, maaf bukan Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya kembalikan Pak Rika. Terima kasih. Ya, terima kasih Pandi atas pimpinan doanya. Semoga berkahan kita dapatkan di hari yang berbahagia ini. Hari ini kita akan belajar tentang teori pembentukan bumi, lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita membicarakan tentang bumi, pernah tidak terpikirkan oleh kalian semua gimana sih asal usulnya bumi ini? Atau ngelamun-ngelamun gitu, rebahan, memikirkan asal usul bumi ini dari permulaannya bagaimana sehingga sampai sekarang ini? Ada yang mau memberi tanggapan tentang asal usul? Kan tak kenal tak sayang, masa nggak kenal tempat tinggal sendiri? Kan menjadi aneh kalau kita tidak mengenal bumi kita sendiri. Ada yang memberikan tanggapan tentang asal usul pembentukan bumi ini sepengetahuan kalian? Gimana? Katanya bumi kita, saya boleh Pak? Boleh Nurma, silakan Nurma. Ya, katanya bumi kita zaman dahulunya menyatu ya Pak. Sekarang ternyata bumi kita sudah terpecah-pecah Pak. Ya, betul. Ada salah satu teori yang menyatakan seperti itu. Ada yang tambahan lain mungkin dari yang lain? Bagaimana tentang asal usul pembentukan bumi ini sehingga menjadi layak sih? Kenapa cuma bumi yang diketahui sampai detik ini sebagai satu-satunya planet yang layak sebagai ruang kehidupan? Ini kan ada sebab musababnya, ada asal usulnya. Kira-kira mengapa? Kira-kira? Lupa cek, Pak. Ada airnya Pak, ada udara. Iya, Musliadi ya. Iya. Iya, ya, Pak, betul. ada udara. Betul. Ada ya. air. Ya. Makanya kita bisa hidup, Pak. Nah, betul. Ada oksigen, Pak, banyak. Ya. Betul. Ya, jawaban dari Musliadi, jawaban dari Muksal tadi itu sudah betul. Itu adalah syarat-syarat sebagian kecil syarat yang untuk menentukan bahwa bumi itu layak sebagai ruang kehidupan bagi kita, bagi manusia ini. Nah, pada pelajaran hari ini kita itu akan mencoba mempelajari tentang teori-teori pembentukan bumi. Ada beberapa teori yang menjadi acuan. Bumi ini berasal dari mana sih sebenarnya? Yang pertama itu yang sering digunakan itu sebenarnya ada beberapa ya. Saya hanya memasukkan sini 4. Sebenarnya ada beberapa lagi yang banyak juga, tapi ada beberapa pertimbangan kenapa kita hanya mempelajari 4 saja. Yang pas tentang kekuatan teori sendiri, pendukung teori itu sendiri, dan banyak tadi membuat tentang 4 saja dari teori-teori. Yang pertama itu ada teori pembentukan bumi, namanya teori pengapungan benua, atau kalau misalnya bahasa kerennya itu continental drift theory. Nah, teori ini
itu ditemukan atau dikemukakan oleh Alfred Wegener. Alfred Wegener ini mengumumkannya pada tahun 1912. Dia itu mengemukakan bahwa teori ini berasal dari satu benua raksasa atau mega benua dan satu lautan raksasa. Benuanya itu disebut dengan Pangea dan lautannya itu disebut dengan Pantalahasa. Jadi teori ini seperti dilihat di gambar ini, dia itu satu kesatuan yang cukup besar, lalu terpecah dari waktu ke waktu sampai dengan sekarang. Kira-kira dari teori ini, dilihat dari gambar yang pertama yang di bawah ini, itu bisa dibuktikan bahwa pembuktian teori inilah bentuk-bentuk dari benua-benua yang ada sekarang itu hampir menyerupai potongan-potongan puzzle yang membuat benua yang ada sekarang. Jadi benua yang utama Pangea ini pecah menjadi benua-benua kecil sehingga membentuk puzzle-puzzle yang sebenarnya tidak kecil, tetapi dibandingkan dengan ukuran aslinya itu lebih kecil. Itu membentuk seperti potongan-potongan puzzle seperti ini. Maaf. Kalau bisa kita lihat di sini di bagian yang warna ungu, saya akan besarkan lagi. Nah, ini di bagian South America ini, dia itu bagian barat, bagian timurnya itu seperti bagian baratnya sambungan dari benua Afrika. Jadi seolah-olah ini adalah puzzle, ini adalah saudaranya. Ada beberapa hal yang menguatkan teori ini. Yang pertama itu terjadinya adanya kesamaan antara fauna yang ada di Afrika dan ada di South America, atau di beberapa bagian yang menjadi potongan-potongan lainnya yang dipercaya sebagai awalnya itu berdekatan. Nah, kalau secara teori itu tidak mungkin mereka itu melakukan migrasi karena jarak yang sangat jauh. Sekarang itu coba kita lihat ke sampingnya. Lihat ini, di gambar yang present day ini, itu adalah benua Afrika dan benua South America itu ribuan kilometer jauhnya lautan. Jadi tidak mungkin bermigrasi. Nah, ini adalah penguatan dari teori apungan benua ataupun continental drift theory. Seperti itu. Teori pertama ini kira-kira ada yang perlu ditanyakan dari teori pertama? Halo? Paham, Pak. Jelas, Pak. Ya, ya. Paham, Pak. Ya. Nah, ada teori yang kedua. Sebenarnya teori yang kedua lebih dulu muncul daripada teori pertama. Teori ini bernama teori Laurasia dan Gondwana. Ini yang dikemukakan oleh Edward Zeus pada tahun 1884. Sebenarnya ini adalah lebih dulu muncul. Tetapi kalau secara kejadian, runtutan kejadian, teori ini adalah hampir mirip dengan teori Pangea, tetapi kelanjutannya. Tetapi ada yang berbeda dari sini. Di sini, bumi dipercaya awalnya itu ada dua mega benua. Yang pertama Laurasia, yang kedua adalah Gondwana. Bisa kita lihat di sini. Nah, Laurasia ini meliputi sekarang, kalau dipercaya sekarang itu menjadi Amerika Utara dan Eropa, dan beberapa bagian Asia. Lalu Afrika itu Gondwana. Ada Amerika Selatan, Afrika, Antartika, dan Australia. Jadi dua mega benua ini terpecah hingga terbentuklah menjadi sekarang. Tetapi ada yang berbeda. Yang berbeda adalah dari teori Laurasia dan Pangea. Kalau Pangea itu semua itu di gambar yang sebelah kanan, yang Halo. Halo? Halo, Pak Rika. Halo. Nah. Saya yang Musal?
Enggak. Tadi putus jaringannya, Pak. Halo, Pak. Maaf anak-anak ya, di sini hujan. Hujan di sini. Kebetulan hujan. Kebetulan hujan enggak saya ulangi. Nah, ada perbedaan mendasar antara teori Lancia dan Gondwana dengan teori Pangea. Nah, apa perbedaannya itu? Kalau misalnya Pangea itu mempercayai bahwa bumi itu awalnya dari bentuk satu benua utama atau satu mega benua, sedangkan Lancia dan Gondwana itu percaya bahwa bumi itu dua dan tidak menyatu sebagai kesatuan. Kita lihat di gambar yang sebelah kanan, Pangea itu menjadi seperti ke arah kanan itu menjadi sekarang itu bagian-bagian yang dipercaya sebagai itu, sedangkan yang Laurasia dan Gondwana itu Laurasia itu membentuk Amerika Utara dan Eropa dan Asia, sedangkan Gondwana itu membentuk Amerika Selatan, Afrika, Antartika dan Australia. Jadi itu adalah perbedaannya antara Laurasia dan Gondwana dan Pangea tadi. Terus ada teori yang ketiga. Ada teori ketiga. Ini adalah teori konveksi. Teori konveksi. Ini teori yang dikemukakan oleh Arthur H. Holmes pada tahun 1927, dilanjutkan oleh Harry H. Hess. Itu teori yang mengatakan bahwa bumi ini seperti ibaratnya mempunyai cairan panas. Cairan panas ini itu selalu bereaksi dan muncul ke permukaan. Kita lihat di gambar, coba kalian perhatikan di gambar sebelah kiri itu. Lihat di gambar sebelah kiri itu, ada dia itu akibat dari teori konveksi ini muncul pegunungan tengah samudra. Ini ada bukti pastinya. Lihat di gambar sebelah kanan. Itu ada Mid Rift Atlantic namanya. Mid Atlantic Ridge ataupun punggung tengah samudra. Itu adalah salah satu dari yang menguatkan bahwa teori ini terjadi. Penguatan teori ini terjadi. Jadi teori ini dikembangkan lagi oleh Robert Dies. Mereka menyatakan bahwa bumi itu di dalam bumi itu terjadi arus yang sangat panas sehingga terjadi arus konveksi yang keluar ke permukaan bumi. Lihat dari gambar pertama ini, itu berusaha keluar sehingga dia seolah-olah melebar seperti itu, mengarah berlawanan, jadi konveksi. Nah, ini adalah teori ketiga. Selanjutnya, ada pertanyaan dari teori konveksi ya, anak-anak? Nggak ada, Pak. Enggak, jelas, Pak. Ya, jelas. Jelas, Pak. Ya. Yang keempat, ada yang namanya teori lempeng tektonik atau lempeng piringan-piringan tektonik. Nah, ini dikemukakan oleh Tozo Wilson. Ini teori yang paling muda, yang pada tahun 1965. Itu Tozo Wilson ini menyatakan bahwa kulit bumi ini terdiri atas berapa lempeng, seperti piringan-piringan di atas air, di sebuah cairan. Nah, karena ini berhubungan dengan teori yang ketiga tadi, konveksi, karena ada arus konveksi di bawah permukaan lempeng atau litosfer, sehingga lapisan atasnya itu yang ketebalannya 100, kira-kira kurang lebih di beberapa bagian 100 km ketebalannya itu bergerak seperti di atas cairan, seperti hamparan. Ini berkaitan ada yang disebut dengan sima dan sial. Nah, sima dan sial ini yang memegang peranan penting. Hal ini dia juga dikenal dengan kerak samudra dan kerak samudra itu magnesium, sedangkan sial, kerak benua itu banyaknya silikon dan aluminium, jadi disebut dengan sial. Seperti itu. Ketebalan dan kerapatannya. Sima itu lebih keras. Kerak samudra itu lebih keras. Lebih tebal dan lebih rapat. Sedangkan sial atau kerak benua itu lebih lunak
dibandingkan dengan sima. Karena dia kerapatannya lebih renggang dan ketebalannya lebih tipis seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang lempeng tektonik, itu ada 3 pergerakan lempeng yang dibedakan menjadi 3 itu. Yang pertama itu ada namanya gerak konvergen yang ada di gambar A ini di bagian kiri bawah, gerak konvergen. Apa itu gerak konvergen? Ada yang tahu apa itu gerak konvergen? Halo? Gerak dari dalam ke atas, Pak. Oh, konvergen, Dari dalam Pak. ke atas? Maksudnya gini, konvergen itu menyatu, Pak. Ya, iya. Saling mendekat, menyatu. Ya, betul Ramadan. Gerak konvergen adalah gerak yang saling berdekatan. Kalau gerak divergen apa itu? Ada yang tahu? Coba Bu Kristina. Saya Bu, saya Pak. Saling Ya, coba menjauh, Kristina. Pak. Coba Kristina ya. Kristina, coba Kristina. Silakan dulu Kristina. Yang mana Pak? Divergen, Kristina. Yang mana Pak? Gerak divergen, lagi? Kristina. Gerak divergen itu gerak. Iya, gerak divergen itu Pak, gerak lempeng bumi saling menjauh. Oke. Terus gerak yang ketiga ada gerak transform. Siapa yang akan menjawab gerak transform ini kira-kira? Dari keterangan gambar. Saya Pak, saya. Pak. Saya, Jangan Pak. Kristina lagi, yang lain. Saya, Pak. Itu apa tadi? Musliadi ya? Saya, Pak. Rifan ya? Pak Rifan. Oh, Rifan. Ya, saya, Pak. Silakan Rifan. Gerak transform, gerak saling bergesekan, Pak, berpapasan. Ya, jawaban dari 3 teman-teman tadi betul. Dari jawaban dari Ramadan, Kristina, Musliadi, ketiga-tiganya betul secara itu. Jadi gerak konvergen itu adalah gerak yang saling mendekat dan bertuburkan. Jadi lempeng tektonik itu bertuburkan. Jadi saling mendekat. Namanya jodoh, di mana-mana ketemu dia. Ya, itulah gerak konvergen. Nah, sedangkan gerak divergen itu seperti tidak jodoh, saling menjauh. Sudah ketemu menjauh dia, seperti itu. Jadi saling berjauhan. Sedangkan yang ketiga adalah gerak transform atau sesar, itu berpapasan saja. Hanya say hello aja dia, berpapasan. Ini ada contohnya gerak transform atau gerak sesar ini, contohnya itu bisa dilihat di sesar San Andreas, itu sesar terbesar, itu 1.200 km panjangnya. Jadi membentuk relief, dia seolah-olah bumi itu berjalan berlawanan arah dengan arah pepapasan ya, arah yang secara sumbu X, sumbu Y, dia itu berpapasan. Jadi dia seolah-olah membelah terdapat belahan dengan berpapasan seperti itu. Itu terdapat di San Andreas. Panjangnya pun sangat panjang, 1.200 km seperti itu. Dari keempat teori sebenarnya ada teori lagi yang sering kebetulan Bapak dulu waktu SMA belajar juga ada satu teori lagi namanya teori pemuaian atau kontraksi. Kalau tadi ada namanya teori konveksi, ini ada kontraksi, tapi ini teori ini dianggap teori lemah oleh para ahli karena teori kontraksi ini percaya bahwa bumi ini mengkerut. Ini perbedaan paling besar dari keempat teori yang tadi. Sedangkan yang teori tadi semua itu bumi itu berkembang, bergerak statis, saling bersebar, bertebaran, terhampar. Sedangkan teori kontraksi ini menciut. Jadi mengalami pendinginan seolah-olah menciut, maka munculnya gunung. Makanya saya tidak menjelaskan, tapi sebagai pengetahuan kalian perlu ini tahu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dari keempat teori yang sudah saya jelaskan ini? Gimana kira-kira? Halo? Sudah tidur semua? Nggak ada, Pak. Lanjut, Pak. Ya Pak. Nggak ada, Pak. Ya, jelas Pak. Halo. Ya, saya kasih tugas untuk refresh. Iya Pak. LKPD-nya untuk dijawab bersama-sama. Nah, nampak udah kelihatan? Baru loading, Pak. Sudah, Pak. Sudah.
Coba dari bentuk gambar nomor 1, dari tugas maaf. Ya, nih. Contoh yang nomor 1 itu menurut teori apungan benua atau menurut teori Alfred Wegener itu yang nomor 1 itu Afrika. Yang nomor 2 kira-kira apa? Rambu mungkin? Yang nomor 2 ditunjukkan di sini. Nah, di sini kira-kira apa ini? Kalau ini adalah benua Afrika menurut teori apungan yang sekarangnya benua Afrika, yang nomor 2 ini apa? Amerika Utara, Pak ya. Amerika Utara, Pak. Siapa? Nurma Fitri atau Mustamina? Ya. Betul. Yang kedua ini ada Amerika Utara. Terus yang ketiga ini apa? Kira-kira? Musledi mungkin ataupun Rifan? Afrika, Pak. Yang satu udah Afrika. Yang ketiga? Iya. Asia, Pak. Yakin? Masih ragu-ragu, Pak, ini, Pak. Nomor 3. Oke. Eropa kah, Apa Pak? ya? Eropa kah? Amerika. Karena bentuknya kayak Afrika gitu ya, Pak. Bentuknya Tiga. kayak beda. Tiga Iya, Afrika. Pak. Yang Afrika nomor 1 Selatan, kayak Pak. Eropa, Pak. Afrika Selatan Itu kayaknya. Eropa. Oh, kayaknya nomor 1 Iya, Eropa. Pak. Nomor Iya. 2 Amerika Utara. Betul. Iya. Nomor 3 Amerika. Mungkin itu nomor salah, 3 Pak. Salah, Afrika. Pak. Betul. Nomor Iya. 3 Afrika kayaknya. Iya, saya sengaja menaruh salahnya yang tadi. Betul. Pak mah. Bapak mau Ini protes. Belum tidur kan? Belum tidur semua kan? Enggak, Pak. Akhirnya kan? Makanya kami tengok Ya. kan, Pak. Yang nomor 3 tuh kayak Dapat Afrika. dapat nilai, gitu. dapat nilai. Itu udah begitu. Itu yang saya harapkan dari kelas ini. Jangan iya saja. Coba betul itu. Yang Iya, satu Pak. itu bukan Afrika, nggak mungkin Afrika di atas itu. Yang satu itu Iya, Eropa betul, dan Pak. Asia. Satu Eropa. Eropa dan Asia yang nomor 1 Ya, itu. betul. Yang nomor 1 itu. Berarti saya benar, Pak, di Pak. Ya, yang nomor 3 itu Afrika. Dapat nilai Oh, tinggi. benar, Pak. Saya Afrika tadi, Pak. Betul. Ya, betul. Yang nomor 4 apa kira-kira? Bisa aja Afrika. Australia, Pak ya. Amerika Selatan, Pak. Nomor 4. Nomor 4 Amerika Selatan, Selatan. Pandiri. Amerika Selatan. Oh ya. Tuh, Amerika Selatan. Yang kelima, Itu Asia. ya termasuk Asia. Indonesia. Iya, Pak. Indonesia ya? Oh. Itu bagian India, Asia Selatan. India seperti itu. Yang keenam, Australia. 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 kurang tepat. Papua. Yang 7 itu ya, yang Australia. Iya, yang ketujuh Australia. Yang keenam adalah bagian dari Dapat Antartika. nilai tinggi. Bagian dari Antartika. Oh iya. Yang keenam adalah bagian dari Antartika. Jadi seperti itu. Jadi ini pembagian ini ataupun teori ini adalah teori apungan benua. Jadi ini adalah yang dipercaya. Mungkin itu saja. Tugas selanjutnya nanti akan saya bagikan dulu dari WhatsApp grup tentang penguatan materi atau tentang tes pengetahuannya. Ada 5 soal esai. Nanti saya bagikan dan dikumpulkan segera. Kira-kira dari keempat ini, kalau saya mau tarik satu persamaan dari keempat teori, apa persamaan dari keempat teori ini? Ada satu persamaan yang mendasar dari keempat teori ini. Sehingga tadi saya tidak memasukkan teori yang kelima. Lempeng bergerak, Afrika. Bantu saya. Terus mengalami perkembangan, Pak ya. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Ada yang bisa Kayaknya menjawab? bapaknya ini jalannya susah. Maaf. Ada. Oh ya, Pak. Kira-kira apa? Halo?
Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Anda keempat teori ini sebagai konklusi. Kira-kira apa perasaan dari keempat teori ini? Sama-sama membentuk permukaan bumi, Pak. Sama-lama lempengnya bergerak. Pak. Perkembangan Betul. karena Itu siapa yang pergerakan lempeng, siapa Pak. yang menjawab mengalami perkembangan? Saya, Pak. Nurma Fitri, Pak. Normal ya. Jadi gini. Jadi dari keempat teori yang sudah saya jelaskan tadi itu ada persamaan mendasar, yaitu bumi itu tidak statis, dinamis, mengalami perkembangan, perubahan dan sebagainya, sehingga bisa menjadi tempat yang kita tinggali seperti saat ini. Itu kira-kira kesimpulan kita, kesimpulan pelajaran kita hari ini. Untuk keberkahan ilmu kita, mungkin dari Bu Kristina bisa memimpin doa. Kristina memimpin doa, kan Ibu ya, masih anak-anak ya. Silakan. Calon Ibu, Pak. Ya. Iya, Bapak. Memimpin doa ya. Sebelum Ya, kita Bu. mengakhiri Ya, pembelajaran hari ini. Ya, Pak. Iya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, izinkan saya memimpin doa. Semoga pelajaran yang diberikan Bapak Rika bermanfaat bagi kita semua dan dapat berkat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Kembali ke saya. Terima kasih semuanya atas perhatian dan partisipasinya. Ya, terima kasih Kristina atas perhatian dan partisipasi kelasnya. Kita bertemu pelajaran selanjutnya nanti. Saya akan bagikan tentang masalah tugas tadi. Ya, mungkin itu saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.